minta tolong, cuma yang gue denger nih lebih spesifik lagi gitu. Kayak yang cari mata saya, cari tangan saya. Nah ternyata Surya sama Kobir pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang horor, mencekam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik seputar mistis dan horor, kalian bisa mengirimkan cerita menarik kalian di 0852 12345683. Assalamualaikum Bang Ian. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang? Sehat-sehat dong. Oke Bang Ian, sebenarnya kita sudah mau take berapa bulan yang lalu Bang ya. Jadi karena Bang Ian ini ada kesibukan tersendiri, saya juga ada kesibukan tersendiri, jadi kita bisa take alhamdulillahnya malam ini Bang ya. Bisa ketemu. Oke Bang Ian, di tahun 2020 Bang ya. Di tahun 2020 ini Bang Ian naik ke Gunung Salak dan mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar manusia gitu. Bisa diceritakan sedikit Bang pengalaman mistis? Gue naik ke Gunung Salak tuh nggak tahu kalau jalur ini nih bekas jalur evakuasi Sukhoi waktu itu Bang. Jadi gue waktu itu naik berempat, habis-habisan diganggu. Inti cerita dari kemarin pas gue naik ke Salak tuh, ya buat gue ini pengalaman paling mencekam selama gue pernah naik gunung. Tapi sebelum Ian menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Yap, Bang Ian, mungkin bisa langsung dimulai aja kali Bang ya, santai. Bang Ian, volume suaranya agak digedein sedikit aja. Ya, silakan Bang Ian. Jadi kejadian ini tuh gue alamin sama 3 temen gue. Tapi kemarin waktu pas gue izin sama temen gue, dia bilang nama temen gue ini tolong disamarkan aja. Dia bilang ya nggak enak, dia bilang. Nah, ketiga temen gue ini sebut aja Najib, Aldi, sama Kobir lah gitu. Nah ini gue alamin waktu di tahun 2020. Itu gue masih hafal banget, masih inget banget, di bulan Agustus akhir. Waktu itu tuh gue inget banget gelombang Covid tuh lagi naik di yang kedua. Nah sebenarnya gue nggak ada niatan buat naik ke Salak waktu itu Bang. Jadi gue mau camping ceria gitu di Curug Putri Pelangi. Nah pihak campernya ada miskomunikasi sama gua, dia nggak ngabarin kalau lokasi campernya tutup. Gue dari rumah nih udah berangkat, udah nyiapin logistik ya kan. Pas nyampe sana tutup ternyata. Nah kebetulan di tempat campernya ini lagi ada perbaikan kayak lagi ada yang dibangun gitu. Nah gue sama ketiga temen gue bilang,
ini gua malas banget deh pulang, gua bilang. Ini udah terlanjur sampai sini, gua udah bawa logistik, masa mau pulang lagi gitu kan. Iya benar. Terus kata temen gue, ya udah gua emang di posisi 4 orang ini gue yang dituakan lah istilahnya gitu. Yang 3 ini ya udah terserah deh lu mau kemana, gue ngikut, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue inisiatif buat nanya ke warga di situ. Gue bilang, "Mang, gue malas balik nih, udah terlanjur bawa logistik. Lu ada tempat nggak buat gue ngecamp?" Gue bilang. "Nggak apa-apa deh, gue bayar," gue bilang gitu. Dia malah ngasih saran, "Ada tapi kalau mau bisa kok naik ke Salak, saya pandu," dia bilang. Gue tanya 3 temen gue ini, "Gimana cuy, mau nggak naik Salak?" "Lah, ini emang ada jalur," katanya. Gue juga nggak tahu kalau di situ ada jalur, Bang. Ya nggak tahu, cuman kata si A-nya bisa. Ya udah gas lah, temen gue pada mau nih. Ya udah gas lah, udah terlanjur sampai sini. Ya udah akhirnya gue iyain, gue setujuin. Nah pas gue sampai nih di rumah si pemandu gue, ini di mana jalur, gue pikir ya. Nah cuman yang anehnya pas gue mau naik ini, gue nggak boleh naik di awalnya gue tuh mau naik di sekitaran jam-jam 5 jam 4-an, Bang. Cuma pemandu gue bilang ntar aja katanya, abis Isya, dia bilang gitu. Gue bilang wah gue yang 3 orang ini nih nggak pernah kalau gue naik gunung nih gue ajak ngetrek malam tuh nggak pernah, Bang. Ini awal semua nih 3 orang ini temen gue yang naik gunung malam tuh. Biasanya siang sore gitu, gue bilang. Terus si pemandunya bilang ada yang mau diritualin dulu, dia bilang gitu. Gue bilang ini kok ada yang mau diritualin, emang kenapa gitu kan. Cuman si pemandu gua ngasih taunya pas di akhir, Bang. Begitu gua udah turun balik lagi, baru dia cerita semua. Begitu semua udah gua alamin gitu. Ya udah akhirnya gua ngikut si pemandunya. Waktu itu gua disuruh minum air yang dia bilang sih udah dikasih baca-bacaan apa, gua nggak tahu juga gitu kan. Pas waktunya gua naik tuh abis Isya, naik nih, gue udah mulai naik. Ini ternyata emang bener ada jalur. Kan gue pun kaget sama 3 temen gue. Temen gue sampai, "Cuy, ini serius Pak ya teh?" Jadi gue nih di lingkungan gue dipanggilnya Ipah ya, Bang. Ini serius Pak ya teh ada jalur? Ya gue mana tahu. Pemandunya bilang ada, ya udah kita ikut aja. Akhirnya gue naik, iya bener ada jalur. Nah ini baru beberapa meter nih. Tadinya posisinya nih, gue tuh di depan, Kiwil di baris kedua, Aldi, Kobir di baris ke belakang, paling belakang sweeper. Nah baru beberapa meter jalan, Kobir udah minta stop. Pai stop. Lah kenapa Bir? Gantian deh lu di belakang. Oh ya udah, akhirnya gue gantian, Bang, gue di belakang. Asli gue merinding, Bang, sumpah gue merinding. Gue kalau inget cerita ini nih, asli seriusan gue merinding nih. Akhirnya gue pindah ke belakang. Nah gue pindah ke belakang, ada sekitar 1 kilo gue jalan, gue baru paham kenapa Kobir minta pindah. Itu gue ngerasain, sumpah gue merinding banget. Itu gue ngerasain di belakang gue tuh banyak, Bang, orang, rame orang. Orang jalan tuh brek rame. Kayak ngikutin. Iya, kayak ngikut, rame ya orang di belakang. Gue sampai beberapa kali nengok, gue nggak ada orang. Udahlah, gue positif aja kan. Kebetulan di antara 3 temen gue, emang gue yang udah lumayan sering gitu naik gunung. Makanya gue udah agak terbiasa gitulah. Udahlah, gue hirauin, naik nih gue. Nah di jalur ini nggak kayak jalur biasanya pendakian, Bang. Ada pos 1, pos 2 nggak ada. Tahu-tahu jalan berhenti gue di datar. Nah gue inget itu ada suara kayak mungkin air terjun nggak begitu tinggi gitu. Pas di center sama Kiwil, oh iya memang ada sumber air gitu. Nah si porter gue minta berhenti. Udah berhenti dulu, kita ngecamp di sini, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue buka tenda. Pas gue buka tenda, jadi gue buka tenda nih, gue bawa tenda 2, porter gue bawa tenda sendiri, pemandu gue nih bawa tenda sendiri. Gua sama Kiwil nih
bangun tenda, lagi asik bangun tenda, tau-tau Kiwil, gua sama Kiwil main lihat-lihatan bang. Gue sampai, kenapa Wil? Atas. Kenapa? Atas. Gue nggak berani nengok bang awalnya. Ada apa nih ya? Gue bilang, ini udah mulai aneh gitu menurut gue. Cuman gue berusaha buat, udahlah positif aja. Toh gue juga naik sama akamsinya gitu kan. Udah Wil, santai aja, di bawah santai. Udah bangun tenda. Udah akhirnya gue bangun tenda. Nah, Kobir sama Surya ini di tenda 1, tenda 2 gue sama Kiwil, porter gue tenda sendiri. Jadi gue bangun tenda tuh kayak bentuk segitiga gitu bang. Akhirnya selesai gue bangun tenda, gue lagi masak-masak nih buat makan malam. Gue lagi masak-masak buat makan malam. Nah Kiwil, lu denger nggak? Dia bilang gitu. Emang pas waktu gue naik itu ya apa ya, kalau mungkin kalau yang udah sering naik gunung tau lah gitu kan, kalau kita ngalamin hal-hal mistis kayak gitu jangan dibicarakan pas kita naik gitu kan. Bener. Kiwil cuma, lu denger nggak? Udah santai aja. Toh kita juga bawa pemandu. Udah ditenangin aja, gue bilang gitu sama Kiwil. Nah si Kobir pas lagi masak-masak izin, pengen kencing cuy. Mana lu? Kencing dulu. Cabut dia nih, agak ke belakang tenda. Nggak lama lari itu, sampai celananya tuh sampai belum dikancingin bang. Kenapa lu Bir? Tidur ah, gue malas makan kalau kayak gini, dia bilang gitu. Oh ya udah, lu kalau mau tidur duluan aja, gue ntar. Akhirnya Kobir masuk tidur. Nah gue sama Kiwil nih paling terakhir nih masuk ke tenda. Itu sekitar jam-jam 10:30 gue masuk ke tenda. Wil, cabut tidur. Udah, gue tidur. Gue sempet tidur di situ, cuman Kiwil nggak bisa tidur di situ. Nah gue sempet tidur, gue kebangunnya gue denger ada orang naik bang. Ada yang naik nih. Tolong, berarti bukan rombongan gue doang nih di sini. Udah mulai agak tenang gue. Nah jadi kan gue kalau tidur di tenda tuh biasanya lampu gue matiin bang. Iya. Jadi terus di luar tenda nih selalu gue kasih lampu. Jadi kalau ada orang lewat, gue bisa lihat siluetnya gitu. Nah gue ngeliat ini siluet orang lewat. Ada sekitar 5-7 orang, pokoknya rame ini. Sama bawa keril kayak pendaki lah. Gue lihat siluetnya. Oh iya, ada yang naik. Udah gue rebahan lagi. Loh, kok ini orang lewat lagi? Lah ini lewat, ternyata dia nih bukan. Jadi ini tenda gue. Jadi dia bukan lewat gini bang. Dia tuh muterin tenda gue. Oh, yang ada sekitar 7 orangan ini muterin tenda gue. Nah begitu gue ngeh, ini kayaknya orang muterin tenda gue deh. Pas gue lagi berpikir kayak gitu, tenda gue nih goyang gitu bang, kayak si tali pasaknya nih kayak disandung orang. oke. Wah, iya nih, gue bilang orang muterin tenda gue. Nah gue taunya Kiwil nggak tidur tuh pas gue lagi ngalamin hal kayak gitu. Atau Kiwil bangun, kenapa? Lu ngerasa nggak sih ada yang lewat? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, dari tadi gue makanya nggak bisa tidur. Dia bilang gitu. Oh, terus gimana nih cuy? Udah biarin aja. Dia bilang gitu kan. Nah gue lagi ngobrol itu, Aldi tau-tau nih Kobir nih tau-tau datang ke tenda gua. Cuy, buka cuy, Pai buka. Gua buka. Kenapa Bir? Gua tidur di sini ah. Lah, gua bilang, ini si Surya gimana? Gua bilang sendirian. Udah biarin ah, gua tidur di sini. Oke. Ya udah deh, lu tidur deh, gua nggak bisa tidur, gua bilang. Lah lu mau kemana? Gua mau sebat dulu deh, keluar. Bilang gitu kan. Akhirnya gua keluar nih, gua mau ngerokok niatnya. Lah ini kok porter gua tendanya kebuka, orangnya nggak ada nih. Gua bilang, gua samperin ke tendanya, nggak ada orangnya bang. Nah ini orang kemana ya, gua bilang. Nah, pas gua lagi nyamperin tendanya, gua nyium bau dupa. Ini bau dupa, gua bilang.
Gua longok ke belakang tendanya, oh ternyata si pemandu gua tuh lagi bakar dupa bang di belakang. Di belakang tenda dia. Oh. Gua tanya, ah ngapain? Ah enggak ah, tanya. Lah ini kok kayak gini ah? Ya ini kita minta izin katanya sama Simbah, dia bilang gitu. Biar kita dijagain. Oh ya udah, nggak tidur dia bilang. Nggak bisa tidur gua. Kenapa? Ya nggak bisa tidur aja. Udah biarin aja katanya. Dia bilang gitu. Udah biarin aja katanya, nggak usah dipikirin, dibawa santai aja, dia bilang gitu. Ya gimana? Gue bilang nggak bisa tidur. Ya udah sini aja ngobrol sama saya. Akhirnya gue ngobrol nih berdua. Nah gue pas gue lagi ngobrol nih, gue denger suara ada yang ketawa. Cuma posisinya itu gue cuma berdua di luar tenda, Bang. Yang lain tuh pada di dalam tenda. Gue nggak kayak Surya, Kobir, Kiwil nih pada di dalam tenda. Nggak lama gue denger ketawa, Surya keluar. Lu nggak tidur? Nggak bisa tidur gue. Ya udah deh, gue nggak tidur juga deh. Lah emang kenapa? Ah gue di dalam tenda juga nggak bisa tidur. Gue mau ngapain katanya? Kiwil juga sama nggak bisa tidur ya. Mending gue keluar katanya ngerokok. Oh ya udah. Akhirnya pada keluar nih. Semuanya pada keluar akhirnya bang di luar tenda. Nah pas semuanya pada keluar, si Kobir. Ini lagi ya kita lagi ngobrol biasa. Toto Kobir nyolek Kiwil. Gue ngeliat waktu itu. Ini bocah kenapa ya berdua-dua? Kayak main kode-kodean gitu bang. Gue bilang sama Surya, Sur, Kiwil kenapa sama Kobir? Gak tahu. Akhirnya jadi posisinya tuh gue berhadapan gitu ngobrol ya bang sama Kiwil sama Kobir nih. Akhirnya gue samperin, kenapa Wil? Tahu tanya. Oh Kobir dari tadi nunjuk-nunjuk ke atas terus, dia bilang gitu. Akhirnya gue sama Surya bilang, Sur, kayaknya deh nggak beres di atas gitu. Cuma emang waktu itu gue ngobrolnya agak bisik-bisik. Si porter gue si pemandu gue nih mungkin feeling gue dia udah curiga kali ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Cuma gue nggak ngerti nih emang porter gue kayak apa ya, kayak nganggapnya santai aja gitu bang, kayak nggak ada apa-apa. Akhirnya gue sama Surya gue nengok ke atas, gila itu yang gue lihat itu ada apa ya, bisa dibilang yang gue lihat nih mungkin kalau yang orang sekarang bilang mungkin kuntilanak kali ya. Cuman gue kan nggak begitu tahu pasti lah intinya. Yang gue tahu di film-film ya kuntilanak ya kayak gitu bang. Nah yang gue lihat tuh ya itu bukan 1 2 bang, di atas gue tuh. Surya pas nengok ke atas langsung jangan diliatin, dia bilang gitu. Kenapa? Terbang jadi, dia tuh? Enggak, jadi di apa sih kayak di dahan pohon gitu bang. Kayak yang lagi duduk, yang palanya terbalik gitu. Si Surya kan orang Jawa kental nih bang, kejawen dia. Dia langsung ngelepak pala gue gitu, jangan diliatin. Takutnya nanti kenapa-napa. Oh ya udah, gimana nih gue bilang. Akhirnya gue bilang kan, gimana nih? Gue sih bebas katanya. Kalau mau lanjut ayo, mau turun besok pagi aja, bilang gitu kan. Udah pas lagi kayak gitu, si pemandu gue bilang, nggak apa-apa katanya. Nggak bakal berani ngedeket ini, dia bilang gitu. Nggak bakal berani ngedeket ini katanya. Kita udah dikasih izin kok, dia bilang gitu. Oh ya udah, esok atuh katanya kalau mau tidur aja, nggak apa-apa. Gue lihat di HP, udah 2:30 pagi. Gimana Wil, mau lanjut nggak? Terserah gue sih, kalau mau lanjut ayo, kalau mau turun ya nunggu besok pagi palingan. Ya udah deh, sepakat nih ya lanjut. Iya lanjut. Udah akhirnya malam itu gue nggak tidur berempat. Nah pas subuh tuh si Kiwil bilang sama gue, baru berani cerita pas subuh. Jadi dia nggak bisa tidur tuh, ya itu yang dia lihat sama yang gue lihat sama. Sebelum gue ngeliat orang muterin tenda itu, dia tuh udah diteror sekitar 3 jaman, makanya dia nggak bisa tidur. Baru berani cerita. Berarti lu ngeliat juga Wil?
makanya gue nggak bisa tidur. Lu kenapa nggak bangunin gue bilang gitu kan. Orang lu tidur sampai ngorok, kata gue nggak enak, kayaknya lu capek. Dia bilang gitu. Oh ya udah, terus gimana nih? Ya udah tanyain anak-anak, kalau mau lanjut ayo, kalau nggak mau lanjut ya udah turun aja. Akhirnya selesai sholat subuh, gue tanya sama anak-anak, gimana cuy, lanjut nggak? Ya udah lanjut. Jadi anak-anak tuh mutusin lanjut pada penasaran bang, intinya. Jadi si pemandu gue bilang, dari jalur yang gue naik ini, nanti gue tuh bakal ngelewatin jalur pas pesawat Sukhoi ini nabrak tebing. Jadi gue bisa ngelihat serpihannya. Oke. Makanya anak-anak gue pada penasaran. Sama gue juga penasaran, pengen ngeliat gitu bang. Ya udah berarti lanjut nih ya, gue bilang. Ya udah lanjut. Udah gue beres-beres tenda, tahu-tahu Kobir nyamperin gue, narik-narik baju gue. Jam berapa ini? 5:30. Denger nggak lu? Ya udah sih cuekin aja, gue bilang gitu kan. Udah cuekin aja. Wah ini yang gini nggak bisa dicuekin nih katanya, dia bilang gitu. Ya terus gimana, gue bilang ini keputusannya lanjut nih kita nih. Yang milih turun lu doang sendiri, gue bilang gitu kan. Enggak, gue bukan mau turun atau mau lanjut, tapi kayaknya gue ngerasa ada yang udah nggak beres nih, dia bilang gitu. Ya gue sih bebas, gue bilang. Anak-anak maunya lanjut apa gimana? Ya anak-anak maunya lanjut, gue bilang gitu kan. Ya udahlah lanjut. Akhirnya lanjut, gue jalan tuh, lanjut jalan. Jam 9:30 itu gue berhenti di jalur gue berhenti. Nah itu gue udah mulai agak anehnya ini kok gue naik nggak ada orang sama sekali gitu. Sedangkan porter gue, si pemandu gue bilang ini jalur pendakian. Gue tuh sepanjang perjalanan gue nggak ngelihat orang sama sekali, pendaki. Gue nggak ngelihat pendaki. Ini bener apa enggak sih? Toh kalau ilegal, tapi kayaknya nggak sesepi ini gitu. Udah gitu emang ini jalur nih kayaknya baru dibikin gitu bang. Akhirnya gue nanya sama pemandu gue, ini bener kok? Iya bener katanya. Udah tenang aja katanya. Kita di pemberhentian kedua ngecamp lagi aja katanya, kalau emang capek. Nah itu posisinya bang, Surya nih udah ngeluh. Gue udah ada sekitar 4 sampai 5 kali naik gunung sama Surya. Gue nggak pernah ngelihat Surya tuh secapek itu. Gue bilang kenapa Sur? Gue nggak ngerti deh, dia bilang. Kok berat banget sih? Dia bilang gitu. Mau tukeran, gue bilang mau tukeran keril. Ya wis tukeran. Akhirnya gue tukeran keril. Naik lagi, jalan lagi gue. Manggilin lagi. Pai, kenapa? Gue bawa keril yang tadi aja deh. Lah lu gimana sih? Lu tuker. Aduh, gak enak feeling gue, dia bilang gitu. Ayo udah tuker lagi. Akhirnya gue tuker lagi. Jam 4:30 tuh gue feeling gue udah mulai gak enak. Ini kok gak nyampe ya gue. Nah jam 4:30 sore pemandu gue ngasih aba-aba buat berhenti lagi, ngecamp lagi. Kita ngecamp dulu ya di sini. Besok ke puncaknya nggak usah bawa apa-apa, katanya. Dia bilang gitu. Ditinggal di tenda aja. Dia bilang, emang udah deket? Udah deket. Cuma kalau mau diterusin takutnya sampai atas malam, dan di atas itu nggak ada tempat ngecamp. Dia bilang gitu. Dan kalau mau jalan malam ini makin ke atas nih udah makin rimbun, katanya. Saya nggak berani, dia bilang. Bukan nggak berani penunggunya, dia bilang. Saya nggak berani binatangnya, soalnya makin ke atas ini udah makin rimbun jalurnya, dia bilang. Oh ya udah berarti kita ngecamp nih. Iya ngecamp aja. Akhirnya gue ngecamp lagi nih di malam kedua. Ini gue sendiri yang ngalamin kalau di malam kedua. Gue ngelihat Kiwil tuh udah tidur, udah pulas gitu. Nah gue kebangun, gue denger suara tuh kayak apa ya, bisa dibilang mungkin kalau di
budaya Jawa mungkin ini gamelan kali ya. Cuman ini musik Sunda kayak di orang pesta orang nikahan gitu bang. Gue bilang ini musik Sunda dari mana? Gue bilang, gue mau keluar waktu itu. Gue mau keluar, itu pas gue bangun dari tidur gue, baru mau bangun mau duduk gitu, itu gue ngeliat bayangan tangan di pintu tenda. Oh, gue spontan gue langsung narik Kiwil, bangun cuk bangun. Kiwil bangun, kenapa? Wah turun aja deh. Lah ini jam berapa ngaco? Dia bilang, ya maksud gua ya besok pagi kita turun. Lalu mau ngapain sih bangun jam segini? Gua nggak bisa tidur gua. Nah, kan sekarang gantian, malam ini lu yang nggak bisa tidur. Kenapa lu nggak bisa tidur? Wah gimana ya, gua bilang udah nggak enak feeling gua. Ya udah gua temenin, kita sebat aja di luar. Akhirnya gua keluar nih, gua keluar tenda. Nah si pemandu gua lagi di depan tenda, nggak tidur gue bilang gitu. Enggak, emang saya mah biasa kalau mandu nggak pernah tidur, dia bilang gitu. Nah gue nih bertanya-tanya pas dia bilang saya mah biasa kalau mandu nggak tidur, berarti gue bukan rombongan yang pertama yang dipandu dia gitu kan bang. Benar. Akhirnya gue korek di situ. Oh berarti sebelum rombongan gue siapa pernah mandu orang juga dong? Gue bilang, iya, katanya ada beberapa, dia bilang gitu. Kok ada beberapa sih? Harusnya kalau sering harusnya dia kan bilang, wah udah sering banyak gitu kan. Tapi ini dia bilang ada beberapa. Berarti yang lewat jalur itu tuh cuma beberapa orang kan? Doang. Iya, gue kepikiran ke situ. Wah kampret nih, gue bilang. Ini gue lewat jalur apa nih, gue bilang. Akhirnya gue tanya, udah berapa orang yang ngedaki lewat jalur sini? Setahunan ini ada sekitar 2 rombongan. Rombongan? Berarti ini jalur nggak ada yang tahu dong. Berarti ini jalur nggak ada yang tahu. Ya emang kalau ya rata-rata yang lewat sini ya emang nggak sengaja. Ya awalnya emang bukan mau naik, awalnya cuma mau main atau mau main ke air terjun, terus ngobrol sama saya, terus dia tanya-tanya gitu kan, ini naik Salak lewat sini bisa? Oh bisa, kalau mau naik ayo saya pandu. Oh gitu, gue bilang. Ini tadi jalur tuh bekas apa? Gue bilang gitu bang. Terus dia bilang, itu mah nanti aja katanya, dia bilang gitu. Nanti kalau udah sampai di bawah lagi bakal saya buka semua, dia bilang gitu. Udah sekarang mah nggak apa-apa katanya, tenang aja. Toh juga Simbah juga nggak bakal berani ngedeket, bilang gitu. Nah gue pas lagi ngobrol gitu, itu gue denger di belakang tenda gue, dan yang denger itu bukan gue doang. Sampai si Surya sama Kobir nih bangun dari tenda tuh keluar. Itu gue denger kayak, lu tau buah nangka kan bang, yang gede tuh. Nah itu kayak buah nangka jatuh. Tapi itu suaranya bukan sekali, Sering. itu Atau berapa kali? suaranya kayak orang jalan, bek gitu. Oh iya. Gue merinding bang, sumpah. Jadi Sumpah, kayak iya. apa, kaki yang kayak kaki gede gitu jalan. Nah gue lagi ngamatin suara kayak gitu. Si Kiwil, si Surya sama si Kobir nih keluar dari tenda. Cuy, udah ini mah turun besok pagi. Surya ngomong gitu sama gue, udah turun besok pagi. Lu kenapa bangun? Gue yakin lu juga denger, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue bilang. Udah, gue bilang malam ini kalau mau tidur di satu tenda. Kalau emang lu pada takut, gue bilang gitu. Gue karena ngerasa di sini gue paling tua gitu, jadi gue ngumpetin rasa takut gue bang, gengsi lah intinya gue gitu kan. Kalau emang lu pada takut malam ini tidur di satu tenda, kita bareng-bareng gue. Nah, akhirnya gue berempat mutusin nggak tidur. Emang nggak ada yang bisa tidur bang. Ya gimana ya? Gue ini ya yang gue alamin ya. Gue maksain tidur pun gue nggak tenang bang. Nggak tenangnya banyak suara. Dan gue yakin suara ini bukan suara binatang, karena gue beberapa kali naik gunung kayak di Lau, gue denger suara kayak apa sih, kayak pintu lama kebuka itu ranting yang kegesek gitu. Tapi di Salak nih
gimana ya, gua rasain tuh ini bukan suara binatang, kayak ada orang apa sih, ngegerem Ngegerem. gitu. Terus kayak ada orang digorok lehernya gitu bang, kayak gitu. Nah itu gua, itu empat-empatnya dari gue berempat itu 2 malam gue ngecamp itu denger semua. Akhirnya malam itu gue begadang, gue tanya nih si pemandu gue, gue bilang, lu kok ngebakar dupa sih buat apa? Gua bilang. Jadi gini katanya, kita nih naik ke Salak ini tuh bukan jalur resmi, dia bilang. Cuma kalau si A sama saya insya Allah aman. Saya bisa pastiin aman, dia bilang. Wah, gua tanya aman dari apa nih? Soalnya yang gua lihat ini jalur tuh vegetasinya rapet. Yang dimaksud aman dari apa nih? Masalahnya yang gua alamin itu gua nggak ngedenger suara binatang. Nah, yang lu maksud aman dari apa nih? Siapa pernah naik gunung mana, dia? Ya alhamdulillah gue pernah beberapa gunung gue naik. Ya namanya di gunung mah ya wajar, artinya banyak makhluk yang tak kasat mata gitu. Oh berarti lu ngebakar dupa nih bisa dibilang lu izin atau gimana gue? Ya bisa dibilang intinya kayak gitu, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang sama si pemandu gue, udah gue bilang besok pagi turun. Gue bilang gitu, besok pagi turun. Kobir tuh temen gue itu kondisinya udah nggak kondusif gue. Gue beberapa kali naik gunung sama dia, gue nggak pernah ngelihat Kobir tuh secapek ini. Oh ya udah kalau mau turun ya tunggu besok pagi, katanya. Gue lihat jam tuh baru 2:30. Si Kobir masak mie cuy, lapar gue. Oh ya udah masak mie nih, gue lagi masak mie, lagi ngobrol, lagi dengerin musik, tahu-tahu diem semua. Kenapa nih, gue bilang nih denger semua nih, jangan nih, gue bilang. Gue tanya yang terdekat, Kiwil, gue colek, denger apa? Wah heran dia, tanya, ini perasaan yang naik kita doang ya, tapi kok gue denger banyak orang minta tolong. Gue bilang, lu denger orang minta tolong? Iya. Lu denger apa? Kiwil ngomong gitu sama gue juga sama, gue bilang denger orang minta tolong, cuma yang gue denger nih lebih spesifik lagi gitu. Kayak yang cari mata saya, cari tangan saya gitu. Nah ternyata Surya sama Kobir pun sama. Itu gue tahu pas gue udah turun lagi bang. Ternyata Surya sama Kobir itu sama, denger itu juga. Makanya pas lagi masak mie, ngobrol-ngobrol asik, tau-tau pada diem karena denger suara-suara kayak gitu. Akhirnya gue jam 5:30 pagi gue mutusin turun. Gue beres-beres tenda. Nah yang gue bingung, ini 5:30 pagi kok suara-suara ini masih ada. 5:30 pagi cuma karena rapet ya vegetasinya, jadi kayak masih gelap gitu bang. Ini gue lagi beres-beres tenda, tau-tau Kobir nyamperin gue, udah turun aja, gue udah nggak kuat. Iya udah emang turun Bir, gue bilang. Lu kenapa? Gue udahlah, ntar aja di bawah. Ayo udah, gue udah. Akhirnya gue turun sampai di rumah si pemandu lagi tuh gue sekitar jam 3-an atau jam 4 gitu. Pokoknya pas gue sampai tuh nggak lama lewat azan asar. Nah itu pas gue sampai, awalnya gue mutusin mau langsung cabut pulang, gue bilang akhirnya gue bilang abis maghrib cabut pulang, gue bilang gitu kan. Kebetulan gue waktu kesana tuh gue bawa mobil temen gue bilang kira abis maghrib kita cabut pulang. Si pemandunya ngelarang, jangan pulang dulu, nginep dulu semalam di sini, dia bilang. Waduh, gue bilang kelamaan, gue bilang gitu kan. Gue udah kelamaan nih, gue bilang. Gue lihat Kobir kondisinya udah nggak kondusif nih, gue bilang. Ya justru itu makanya saya ngelarang pulang. Kenapa lagi nih, gue bilang. Ya udah, gue gimana nih? Ya udahlah Pak,
besok aja pulang, badan gue juga nggak enak banget. Kobir bilang gitu ke gue. Oke. Udah akhirnya selesai gue sholat isya, pemandu gue manggil Kobir. Oke. Ke dalam dulu katanya, diruat dulu. Pemandu gue bilang gitu. Gue bilang jangan-jangan di jampe-jampe lagi nih, gue bilang. Akhirnya Kobir masuk. Selesai Kobir masuk, keluar baru cerita Kobir. Kenapa Bir? Ya si pemandunya bilang sih Kobir nih katanya ditumpangin. Tapi Kobir nih ditumpangin bukan sama makhluk yang di jalur itu, Bang. Jadi ini rumah pemandu. Ini rumah pemandu. Nah di belakang sini nih ada pila nih. Ini pila tua. Oke. Jadi gua kalau mau ke jalur itu gua melipir gini. Nah depan pila ini di tempat gua melipir ini, gua nggak tahu pohon bacang atau pohon mangga itu gede. Gede. Nah katanya sama penunggu pohon situ Kobir ditumpangin. Oke. Nah pas di rumah si pemandu ini gue cerita-cerita banyak nih. Jadi sekitar jam 9 anak-anak udah pada ya yang ngelihat HP, yang teleponan, gue keluar ngerokok. Si pemandu nyamperin gue tanya, itu pila punya siapa? Punya orang Jakarta katanya. Itu mau pila kosong, disewain. Gue bilang, ya nggak tahu katanya, kalau ada yang mau nyewain disewain, bilang gitu kan. Nah, gue lagi ngobrol, Kobir keluar. Oke. Nggak tidur Pak? Ntar aja, gue bilang gitu. Lu lagi ngobrolin pila ya? Dia bilang gitu. Iya Bir, emang kenapa? Lu denger? Iya gue denger dari dalam. Gue pas mau jalan, jadi gue jalan kan ngelewatin bukan depan banget sih, jadi agak nyerong ke pila gitu. Jadi nah itu pila kalau nggak salah 2 lantai. Soalnya gue ngeliat ada jendelanya di atas. Kobir ngeliat ada nenek-nenek teh Bang. Kobir tuh ngeliat ada nenek-nenek. Gue tuh ya dari awal trekking gue tuh emang udah nggak feeling, makanya gue minta pindah. Awalnya kan gue sweeper deh, makanya gue minta pindah sama lu. Terus gue tanya, waktu lu di belakang lu minta pindah sama gue, apa yang lu rasain? Lah banyak banget di belakang gue orang ngikutin. Lu ngeliat, bukan ngeliat, gue ngerasain sama ngedengerin orang jalan. Nah ternyata 4-4-nya temen gue denger Bang. Nah pas gue lagi cerita seru gini, yang di dalam nih pada denger gitu, keluar. Akhirnya cerita dah kita apa yang kita alamin gitu. Gue juga sebenarnya udah dari awal gue udah feeling. Baru pada bilang ini udah nggak beres pendakian. Gue dari awal udah minta pengennya turun. Cuma gue pikirin, gue nih penasaran nanti, gue pengen ngeliat tebing yang ditabrak sama pesawat Sukhoi ya Teja. Nah jadi keempat-empatnya kita tuh penasaran sama itu. Berarti denger semua nih, gue bilang. Pas lagi kita naik nih, awal-awal kita naik emang di belakang tuh kayak rame orang. Ya denger lah. Oh berarti bukan gue doang nih. Terus gue tanya nih pas temen gue kencing, tahu-tahu nggak disletingin. Lu kenapa? Gue bilang pas lagi makan malam atau ke belakang. Gue tahu sih lu habis kencing kayaknya, soalnya lu lari nggak nyeletingin celana. Aku lagi ngencing, di atas gue ditangkringin kuntilanak. Oh makanya lari. Iya jadi dia lagi ngencing gitu ya Bang. Dia lagi ngencing, itu ditawain. Itu katanya jaraknya cuma 5 meter. Ditawain, dia nyari sumber suara orang yang ketawa. Pas nengok gila di atas dia. Gue berapa kali ya cerita ini. Jadi setiap kayak kemarin gue di ada satu channel juga gue nyeritain kisah ini. Terus teman-teman gue yang pada naik nih, pada nelpon gue, lu nggak takut apa cerita kayak gitu? Dia bilang. Gue tuh kalau inget itu gue merinding asli. Gue berapa kali gue merinding Bang, ini serius. Gue bilang, oh lu ditawain kunti. Gue bilang, lu nggak ngeliat emang gue sampai nggak sempet ngeliatin celana. Kalau di mungkin kalau terang lu bakal ngeliat kali seberapa pucat muka gua, dia bilang gitu.
Nah, Kiwil gue tanya, lu kenapa nggak bisa tidur, Wil? Nih lu mau tahu jelasnya, katanya dia bilang gitu. Gue tuh udah merem. Ini malam pertama, Bang. Malam pertama yang gue bilang ada orang ngelilingin tenda gue. Gue tuh udah merem, Pak. Tahu-tahu, ini di samping kuping gue, ada yang ngomong, tidur, Le. Gue merinding, sumpah. Gue kaget, Pak, ya. Gue kaget. Jadi dia itu tidur miring gitu, Bang. Gue kaget, spontan celentang nih. Nah itu gue ngeliat orang ngelilingin tenda. Makanya gue langsung tutup sleeping bag, dia bilang. Yang 7 orang itu ya. Makanya langsung gue tutup itu sleeping bag, Pak. Lu kenapa bangun? Dia nanya gue. Gue kan dengar suara kayak apa sih, musik Sunda di orang hajatan gitu, Wil. Gue bilang, itu mah dari awal gue naik, kita naik, gue denger, Pak. Suara itu tuh nggak hilang-hilang di kuping gue, dia bilang gitu. Nah, gue ngeliat juga sama yang 7 orang itu. Emang gimana ya? Coba deh lu tanya deh, katanya si pemandunya. Gue sih ngerasa ini jalur nggak beres deh gitu kan. Akhirnya gue tanya nih si pemandu. Kata gue, ini tuh jalur sebenarnya bekas apa sih, gue? Baru dia cerita. Jadi jalur itu, Bang, itu bekas evakuasinya korban Sukhoi. Nah jadi dia cerita, dia sih bilang sama gue, jalur evakuasinya tuh ada tiga, tapi jalur yang ini itu katanya nggak ke-publish di media. Kalau yang di Cidahu sama di Cijeruk satunya lagi katanya itu memang masuk ke media. Tapi kalau yang jalur ini nggak ke-publish katanya sama media. Jadi jalur ini nih jalur singkatnya katanya. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, akhirnya dia cerita nih si pemandunya. Itu katanya waktu awal-awal pesawat Sukhoi nabrak tebing, ya warga sini juga sama katanya, pada diganggu. Pada didatengin, minta tolong yang dicariin matanya. Warga-warga di situ juga termasuk. Si pemandunya cerita sama gue. Dia bilang yang minta dicariin matanya, yang minta dicariin kepalanya. Gue tanya, berarti si A juga sama? Ya, saya mah apa lagi? Dia bilang gitu. Hampir tiap malam saya didatengin, dikasih tahu nih, jasad saya di sini. Nih tangan saya di sini. Gue bilang, berarti emang, gue bilang, lu tuh sengaja apa gimana sih, Bang? Gue bilang gitu, sengaja apa gimana sih? Gue bilang, lu ngasih jalur ini. Ya kan tadi si AA-nya bilang katanya nggak mau pulang, udah terlanjur sampai sini. Iya juga sih, cuman gue nggak harusnya lu konfirmasi dong ke gue. Kalau saya konfirmasi, si AA nggak bakal mau naik. Dia bilang gitu. Iya juga sih, gue bilang. Wah, gue bilang kacau nih gue. Ya udah, gue bilang, nih gimana nih, gue bilang, apa udah aman apa gimana nih, gue besok pagi pulang. Ya kalau mau maksain pulang malam ini, saya takutnya katanya masih ada yang ikut. Dia bilang, besok aja pulangnya, abis subuh, kalau mau pulang mau nggak apa-apa pulang. Dia bilang gitu kan. Sekarang kalau mau tidur aja dulu. Dia bilang, gue nggak bisa tidur. Gue bilang, gue mikirin kejadian kemarin naik. Gue bilang, kalau kita mau ke Pila dulu, ayo. Dia bilang. Gue penasaran kan, yuk, gue bilang, lihat Pila yuk, gue bilang sama teman-teman gue nih. Gue ajak. Akhirnya gue ngeliat ke depan Pila si Kiwil baru sampai nih ke depannya banget. Balik lagi. Udah ngeliat ya? Iya. Pas gue sambil, kenapa lu nggak ngeliat itu di atas gede banget? Dia bilang gitu. Cuman gue mah nggak ngeliat. Cuman si Kiwil sama Kobir ngeliat aja. Lu nggak ngeliat di atas gede banget? Yang lu lihat apa? Gue bilang, itu Pila. Jadi itu Pila tuh yang dia lihat katanya di apa ya, di jadi ini kaki gede gitu. Nah, Pila di tengahnya. Kaki raksasa. Gede banget dong, gue bilang. Ya lu tanya aja Kobir kayaknya ngeliat deh. Dia bilang gitu. Ngeliat, Bir.
ya ini yang gue lihat di depan villa Pak ya. Anjir gue. Ya udah gue bilang udah tidur, gue bilang besok pagi cabut deh balik. Ya segitu aja sih bang pengalaman gue waktu ngedaki di Salak. Tapi itu badannya nggak kelihatan, Nggak kelihatan nanti badan, kakinya aja. Jadi yang Kiwil sama Kobir lihat tuh segini katanya. Gue nggak tahu apa saking gede tingginya apa gimana, gue nggak ngerti juga sih. Soalnya yang lihat bukan gue gitu. Nah pas gue denger kayak suara telapak kaki raksasa tuh, gue nanya sama si pemandunya itu, gue bilang si A berarti selama kita pada diganggu di trek si A juga tahu dong. Ya tahu lah gitu. Tahu nggak katanya yang kayak raksasa lewat. Wah iya, gue denger dan anak-anak yang lain juga denger gue bilang gitu. Nah itu si Mbah itu menumpang lewat yang gitu. Oh, dengan santainya dia, Iya. nggak tahu orang udah keringet Wah, dingin. makanya gue itu gue bilang, kok lu santai aja sih ya, gue bilang. Ya saya emang udah biasa. Orang jam 2 malam, kadang jam 3 malam saya nyari rumput buat ternak naik ke atas. Cuma bawa alat penerangan seadanya. Oh, gila gue. Nah itu yang kayak ngelihat atau ngedengerin kayak suara-suara rame, jeritan minta tolong, jeritan tolong carikan mata saya, tolong ini gitu. Itu semuanya ngedenger. Semuanya ngedenger Bang. ya. Semuanya ngedenger, cuma beda-beda. Maksudnya beda-beda. Tetap intinya minta tolong, tapi kayak gua ngedenger kayak minta cariin tangannya, palanya gitu. Terus kayak Kobir ngedenger minta cariin matanya, kupingnya, terus minta tolong ngasih tahu nih jasad gue di sini. Kayak gitu. Ini tempat gue di sini. Tapi intinya jeritan itu sama kayak orang minta tolong gitu. Inti jeritannya gitu kayak orang minta tolong, cuma minta tolongnya ngasih taunya apa beda-beda. Iya. Dan itu semua mulai kebuka pas gue udah di rumah pemandu lagi, baru semua pada cerita. Nah ini jalurnya ini sendiri katanya kan jalur yang sepi ya, maksudnya ya waktu evakuasi kejadian Sukhoi itu juga yang orang paling banyak yang di Cijeruk dengan yang di Cidahu gitu. Nah disedangkan di sini sedikit, wartawan juga nggak ada yang tahu kan ya. Jadi kenapa wartawan ini nggak ada yang tahu? Jadi itu tuh ini masih di Cijeruk bang. Cuma itu dijadiin jalur tuh katanya terpaksa. Jadi sebenarnya itu tuh kawasan villa bang. Jadi gue nih mau naik, gue masuk gerbang dulu, kayak gerbang pabrik. Nah itu dari gerbang itu ada sekitar setengah kiloan lah, 500 meteran, itu ada villa sama rumah si pemandu. Jadi si pemandu ini jagain tuh villa. Nah di belakang itu ada jalur bekas evakuasi. Jadi si pemandu ini inisiatif sendiri gitu bang. Ini bekas jalur evakuasi ya kan, kebuka nih jalur, pas udah mulai agak rapet lagi dibuka lagi sama dia. Nah awalnya buat cari makanan ternak. Nah tapi ada beberapa yang ngecamp di Curug Putri Pelangi, ngobrol sama dia, nanya-nanya Gunung Salak, dia nawarin, yuk kalau mau naik lewat sini gitu. Emang nggak ada yang itu, kalau ya bisa gue bilang gini ya, orang yang sering naik gunung pun nggak bakal nyangka di situ ada jalur. Nggak bakal nyangka. Orang gue pertama dikasih tahu, ini kok masuk ke kawasan villa sih, gue bilang ini di mana ada jalur. Oh ternyata di belakang rumah dia tuh ada jalur bang. Nah di sini kan Tugu Puncak Manik nih bang ya. Ini dia dari arah kirinya atau dari arah kanannya sih? Kanannya bang. Kanan. Kan Puncak Manik nih seberangnya itu kan tebing
yang ditabrak sama Iya, Suko itu. Jadi dia kanan Ya kan? agak miring gini jatuhnya. Oh. Jadi ini kan puncak Manik nih bang. Ya kan? Puncak Manik. Nah, ini dia agak di sini gitu. Oke. Nah ini emang harusnya gue tuh ngelewatin tebing yang ditabrak Sukhoi ini. Orang pas paginya gue mau turun tuh dia ngasih tahu ke gue si pemandunya. Ini sekitaran 1 kiloan lagi kita bakal bisa ngelihat tebing yang ditabrak Sukhoi katanya. Itu kelihatan katanya masih ada serpihannya. Dia bilang gitu. Berarti ini si pemandunya ini termasuk orang yang bisa juga ya, yang Iya, istilahnya iya. apa ya, di bawahnya Kuncen kali ya. Karena dia iya. juga bisa apa namanya izin dengan membakar dupa itu tadi, Nah, gitu biar. Jadi si pemandunya ini katanya waktu jalur itu dibuka buat evakuasi, urusan gaibnya dia yang nanganin. Awalnya nggak boleh dibuka itu bang. Awalnya nggak boleh dibuka itu. Oke. Terus orang-orang warga rame gitu kan, warga rame pada ngajuin diri gitu, pada mau jadi relawan gitu kan, mau jadi relawan. Akhirnya warga minta, udah ini buka aja jalurnya gitu kan. Jadi lewat jalur itu tuh emang lebih deket bang. Jadi jalur alternatif lah bisa dibilang gitu. Oh iya. Akhirnya masalah gaibnya dia yang nanganin, emang katanya. Dia cerita sama gue waktu evakuasi juga katanya gitu. Yang sesajen lah apalah dia bilang gitu. Dia yang ini. Iya. Oke, Bang Ian. Mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan atau pesan dan pesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, Bang? Jadi apa ya? Buat gue gini deh. Dimanapun gitu. Kemarin kan gue habis solo traveling bang ke Jawa Tengah. Nah, gue banyak banget ngeliat tuh kayak vandalisme. Terus benar. Kayak gue ya ini oknum sih bisa gue bilang ini oknum gitu. Ini oknum yang mungkin baru gitu, mereka kenal alam gitu, makanya pengen show off gitu bang, nulis di batu lah, terus ngerusak lah. Jadi gue bilang kita tuh mau wisata, jangan ngerusak. Benar. Kita jaga alam Indonesia. Kalau alamnya kita jaga, nanti anak cucu kita masih bisa nikmatin kan. Benar, gitu bang ya. Benar banget bang. Kalau dari sekarang lu rusak, nanti anak cucu kita mau jadi pecinta alam, apa yang mau dinikmatin? Orang udah dirusak. Betul banget. Gitu. Jadi gue pesan siapapun kalian gitu, dimanapun kalian wisata, silakan wisata. Jangan ngerusak apapun gitu kan. Ya kita jagalah alam Indonesia. Alam Indonesia keren bang buat gua. Banget. Nggak harus keluar negeri, kita bisa nemuin yang indah-indah bang di Indonesia. Ya kayak gitu aja sih pesan gua buat. Ya benar. Jadi di gunung sekarang itu udah di mana-mana vandalisme. Bahkan sekarang itu bukan di gunung aja bang. Iya. Di kota, di rolling door, toko-toko, pertokoan itu udah vandalisme semua. Iya. Itu kayaknya kerjaan ya nggak bisa disalin juga ya. Mungkin anak-anak yang masih muda, masih anak-anak sekolah gitu, yang masih hobinya dia apa nama show up itu tadi ya. Gitu, bener. Oke Bang Ian, terima kasih nih buat waktunya Bang Ian. Nah Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Ian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik seputar horor, kehidupan, dan mistis, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ian, terima kasih buat waktunya Bang Ian. Next kita kalau ada ini naik gunung bareng, siap Pak. Traveling bareng Bang ya, sama anak-anak Jejak Backpacker. Siap. Asik-asik orangnya Bang. Oke. Oke Bang Ian. Sampai jumpa.